Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik, materi kelas 6 semester 1, tema 3. Yang pertama, kita akan melihat komponen listrik dan fungsinya. Komponen listrik adalah bagian-bagian yang membentuk suatu rangkaian listrik. Rangkaian listrik sederhana terdiri atas sumber energi listrik atau baterai, kabel, lampu, dan saklar. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik. Sumber listrik adalah sesuatu yang bisa menghasilkan listrik. Jika tidak ada sumber listrik atau baterai, tentunya lampu tidak bisa menyala. Berikutnya adalah kabel yang berfungsi sebagai penghantar listrik. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Saklar berfungsi sebagai pengontrol nyala lampu untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Berikutnya, rangkaian listrik berdasarkan kondisi saklarnya. Ada rangkaian listrik terbuka jika saklar tidak terhubung, sehingga listrik tidak akan mengalir dan lampu tidak menyala, seperti saat kita akan mematikan lampu. Rangkaian listrik tertutup jika saklar terhubung, sehingga listrik akan mengalir dan lampu akan menyala, seperti ketika kita menekan saklar untuk menghidupkan lampu. Jenis rangkaian listrik. Yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian tanpa percabangan pada dua alat listrik atau lebih yang dialiri arus listrik. Komponen listriknya disusun secara teratur, berderetan, atau berurutan. Keuntungan rangkaian listrik secara seri yaitu kepraktisan dalam pemasangannya dan hemat biaya dalam pemasangannya, karena dalam satu rangkaian kabelnya itu saling bersambungan, tidak perlu satu alat listrik satu kabel, jadi langsung disusun sambung menyambung. Kemudian memiliki daya hantar yang lebih stabil sehingga arus listrik terbagi secara merata serta perlengkapan dalam menggunakannya juga lebih sederhana. Kerugian penyusunan secara seri: jika salah satu lampu padam, maka seluruh lampu lainnya ikut padam. Juga nyala lampu cenderung lebih redup. Ini adalah contoh penyusunan komponen listrik secara seri. Kalian lihat, ini adalah lampu hias, di mana lampu itu disusun secara berderet. Ketika saklar ditekan, maka lampu akan menyala bersama-sama. Kalian lihat tadi saklar juga cuma satu untuk menghidupkan seluruh lampu. Jadi terlihat hemat dalam penggunaan kabel dan saklarnya. Ketika mematikan, kita cukup menekan saklarnya dan sudah otomatis mati semua lampunya. Ini adalah contoh penyusunan komponen listrik secara seri pada lampu jalan, sehingga ketika dibutuhkan cukup menekan satu saklar saja sudah otomatis nyala semua. Perhatikan contoh-contoh berikutnya. Lampu dengan penyusunan seri umumnya memang digunakan untuk di tempat-tempat umum seperti perkantoran, di dalam kendaraan seperti kereta api, di aula, atau di tempat-tempat yang memang membutuhkan proses penyalaan lampu atau alat listrik yang secara serentak. Contohnya juga di dalam pertokoan. Berikutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian bercabang pada dua alat listrik atau lebih yang dialiri arus listrik. Jadi rangkaian paralel memiliki lebih dari satu jalur listrik, disusun secara sejajar atau memiliki cabang. Contoh listrik yang ada di rumah-rumah atau di perkantoran yang menghubungkan listrik antar ruang. Kalian bisa mengamati listrik di rumah kalian
Misalkan kalian menekan saklar di kamar kalian, kemudian yang hidup hanya lampu kamar kalian saja, lampu yang lain tidak, berarti rangkaian listrik di rumah kalian itu secara paralel. Keuntungan penyusunan secara paralel, jika salah satu lampu padam, maka yang lain tetap menyala, tergantung jalur dari percabangan lampunya. Contoh, jika lampu kamar kalian dipadamkan, maka lampu yang lain tidak ikut padam. Kerugian rangkaian paralel pada pemasangannya yang lebih rumit dan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Contohnya untuk kabel lebih banyak, saklar juga butuh lebih banyak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.